Hai Teknozen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Hari ini kita bakal membahas secara lengkap bocoran soal calon ponsel terbaru dari Samsung yang siap meramaikan pasar smartphone entry level. Ini dia adalah Samsung Galaxy A17 5G, penerus dari Galaxy A16 yang cukup populer tahun lalu. Meski masih menjadi bagian dari lini terjangkau, Galaxy A17 5G hadir dengan berbagai peningkatan signifikan baik dari sisi desain, performa, kamera, hingga sistem operasinya. Bahkan ada kejutan besar yang belum pernah ada sebelumnya di seri ini. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Beberapa bocoran ini diungkapkan oleh leaker yang ada di media sosial. Pertama, kita bahas desainnya dulu. Galaxy A17 5G tampil dengan desain yang familiar khas Samsung. Kini Galaxy A17 mendapatkan penyegaran desain di bagian belakangnya. Dari render, sekarang lebih terlihat seperti Galaxy A26 yang sudah dirilis tahun lalu. Dengan bingkai kamera berwarna hitam dan poni water drop yang menjadi ciri khas seri bawah. Dari laman GSM Arena, Galaxy A17 punya ketebalan 7,5 mm dan bobotnya hanya 192 gram, yang terasa pas di tangan dan termasuk tidak terlalu berat. Material yang digunakan pun cukup premium. Di bagian depan layarnya dilindungi Corning Gorilla Glass Victus. Pada sisi sampingnya tersedia sensor sidik jari untuk keamanan, juga terintegrasi dengan tombol power. Yang lebih menarik, Galaxy A17 menyematkan fitur tahan debu dan cipratan air ringan sertifikasi IP54. Cocok buat kalian yang aktif di luar ruangan dan nggak mau ribet pakai casing tambahan. Berbicara mengenai layar, Galaxy A17 5G dirumorkan membawa panel Super AMOLED berukuran 6,7 inch dengan resolusi Full HD+. Sayangnya, refresh rate-nya tetap 90 Hz seperti generasi sebelumnya. Ditambah lagi, layarnya juga masih sama-sama mendukung kecerahan hingga 800 nits, yang sudah cukup terang untuk penggunaan di bawah sinar matahari langsung. Beralih ke bagian dapur pacu, Galaxy A17 hadir dalam dua varian yaitu seri 4G dan 5G. Keduanya menggunakan chipset berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untuk versi 4G, Samsung mempercayakan MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Sementara itu, versi Galaxy A17 5G awalnya diprediksi membawa Exynos 1380. Tapi bocoran terbaru mengonfirmasi penggunaan Exynos 1330 yang punya fabrikasi 5 nanometer yang lebih kencang dan efisien. Chipset ini menggunakan CPU octa-core serta GPU Mali G68 MP2 yang membuat ponsel ini menjalankan aplikasi berat dan game besar seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, bahkan Genshin Impact di setting menengah. Dari laman benchmark Geekbench, A17 5G mencatatkan skor 942 untuk single core dan 2137 poin untuk multicore. Dilihat dari skor yang didapat, diharapkan ponsel ini sudah cukup solid di kelas harganya dan memastikan bahwa kalian bisa menikmati performa yang cepat dan lancar untuk kebutuhan sehari-hari. Menemani chipsetnya, Samsung juga menawarkan Galaxy A17 dengan berbagai opsi RAM dan memori internal, mulai dari RAM 4 hingga 8 GB dan pilihan penyimpanan internal 128 hingga 256 GB. Kalian juga tetap bisa memperluas penyimpanannya melalui kartu microSD hingga 1 TB, tapi harus berbagi slot dengan SIM kedua. Dari segi software, meski tidak pakai yang terbaru, Galaxy A17 5G ini menjalankan sistem Android 15 dengan antarmuka khas Samsung yaitu One UI 7. Untungnya, Samsung mengklaim ponsel generasi ini akan dapat jaminan panjang hingga 6 tahun pembaruan Android dan keamanan. Menopang itu semua, Galaxy A17 5G dibekali baterai 5000 mAh, kapasitas standar di kelas menengah yang bisa diandalkan untuk pemakaian hingga seharian penuh.
Untuk pengisian ulang, Samsung menyediakan fast charging 25 watt melalui port USB Type-C. Kecepatan 25 watt diklaim Samsung bisa untuk mengisi baterai dari 0 ke 50% dalam waktu sekitar 30 menit. Menggunakan desain baru yang lebih minimalis, Samsung Galaxy A17 5G kamera utamanya kini menggunakan sensor 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 dan dilengkapi dengan fitur OIS. Hal ini merupakan pertama kalinya Samsung menghadirkan OIS di seri A1 dan jelas menjadi nilai jual utama. Dengan fitur OIS, hasil foto akan lebih tajam dan stabil bahkan saat memotret dalam kondisi minim cahaya atau saat tangan bergerak. Kamera lainnya juga cukup menjanjikan. Gak ada kamera gimmick, Samsung memilih memasukkan lensa ultrawide 5 megapiksel dan makro 2 megapiksel yang bisa dipakai semua. Tapi kamera depan 13 megapiksel yang dibenamkan di Galaxy A17 ini masih ditempatkan di poni waterdrop jadul. Alih-alih menggunakan pansel layaknya sebagian besar handphone di kelas harga ini. Namun dengan resolusi kamera ini cukup mumpuni untuk selfie maupun video call. Mengenai harga dan ketersediaan, Samsung diperkirakan segera merilis ponsel ini dalam waktu dekat, mengingat generasi sebelumnya juga dirilis di kuartal ketiga tahun lalu dengan harga di bawah $200 atau sekitar 3,2 juta rupiah jika dikonversikan ke mata rupiah sekarang. Dengan semua keunggulan tadi, desain modern, layar AMOLED 90Hz, Android 15, performa Exynos 1380, kamera 50 megapiksel dengan OIS, dan dukungan update software hingga 6 tahun, apakah Galaxy A17 5G berpotensi menjadi salah satu HP terbaik di harga 3 jutaan tahun ini? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.